Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman, bagaimana kabarnya nih? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya Fatimah Zahra. Dalam 7 menit ke depan, saya akan menyampaikan beberapa informasi yang tak kalah menarik dari materi yang sebelumnya. Nah, topik kali ini yang berjudul mengapa sih orang itu harus menulis? Nah, sebelum itu seperti biasa, saya mau disclaimer dulu ya. Informasi yang saya ambil ini berdasarkan ringkasan dari buku yang berjudul 4 Pilar Jurnalistik karya dari Azwar MSI. Seperti ini bukunya. Nah, di buku ini saya mengutip pada halaman 18 mengenai peran jurnalistik. Oke, pasti kalian semua pada penasaran kan dengan materi kali ini? Yuk tonton terus video ini sampai habis ya. Sejarah pers dan juga jurnalisme itu sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Sudah ribuan tahun seorang jurnalis melewati berbagai rintangan dan juga pasang surutnya zaman. Seperti halnya Nusantara yang tidak ada habisnya melahirkan seorang penulis. Sebagaimana mereka menghiasi perjalanan Indonesia dengan karya-karya besar mereka. Lantas, yang menjadi pertanyaan banyak orang yaitu, mengapa semua orang itu harus menulis? Apakah dengan menulis itu akan menjadikan kita populer? Atau juga bisa bergabung dengan kaum elit? Terus apa aja sih yang harus dilakukan penulis agar tulisan mereka itu bisa diminati oleh banyak orang? Nah, ini dia jawabannya. Menulis adalah kegiatan untuk membangun masyarakat. Dan dengan kegiatan menulis inilah merupakan suatu kegiatan untuk membangun kehidupan yang lebih baik lagi. Sebagai umat Islam, untuk menjawab pertanyaan di atas, mungkin teman-teman semua udah pada tahu ya. Terdapat pada kalimat pembuka Quran surat Al-Alaq ayat 1 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Quran surat Al-Alaq ayat 1. Nah, pada kalimat ini berdasarkan sejarahnya yang dimana diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau buta huruf, yaitu bacalah. Jadi disuruh untuk membaca. Artinya Islam menempatkan membaca pada posisi yang sangat amat penting. Perintah membaca kalau diteruskan akan diikuti oleh tulisan. Sebagaimana kutipan dari salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib, yang mengatakan, ikatlah ilmu dengan menulisnya. Nah, mungkin itu jawaban yang pas kenapa orang itu harus menulis. Dan juga pada era zaman sekarang ya, yang dimana semuanya serba canggih ini, yang mana terdapat kemajuan teknologi dan juga modernisasi informasi yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun itu. Jadi kita juga harus dapat memilah antara yang mana yang baik dan juga mana yang buruk. Kata jurnalistik berasal dari bahasa Belanda yaitu journalistic, atau dalam bahasa Inggris yaitu journalism, yang artinya harian atau setiap hari. Jurnalistik secara umum merupakan suatu kegiatan yang menghadirkan berita kepada pembaca, mulai dari kegiatan pencarian data di lapangan, memproduksinya menjadi tulisan, hingga menghadirkan kepada halayak pembaca. Sedangkan jurnalistik Islami itu merupakan jurnalistik dakwah, yang dimana di dalamnya itu berlandaskan nilai-nilai Islam. Jurnalistik Islami dapat dimaknakan sebagai suatu proses meliput, mengolah, dan menyebarluaskan berbagai peristiwa dengan muatan nilai-nilai Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam kepada halayak. Lantas yang membedakan antara jurnalistik umum dengan jurnalistik Islam itu apa sih? Nah, yang membedakan yaitu dari konsep pendekatan atau proximity. Kita beralih ke umum dulu ya. Yang pertama, ada naluri berita atau nose for news. Maksudnya, berita yang bernilai adalah berita yang dekat dengan kita.
Jadi dalam artian seorang jurnalis yang umum itu melihat sisi kebenaran dari berbagai aspek. Contohnya, bencana alam yang terjadi di Indonesia. Nah, bencana alam yang terjadi di Indonesia itu lebih memiliki nilai-nilai berita yang lebih tinggi di hadapan publik Indonesia daripada yang terjadi di luar negeri, seperti itu. Yang kedua, selaras dengan konsep kedekatan yang bersifat geografis. Seorang jurnalistik yang umum itu sangatlah sulit keluar dari perspektif nasionalistik. Kenapa? Karena banyak pemberitaan dalam dunia Islam itu ditulis sebagai kepentingan nasional negara barat. Sekarang yang Islam, dalam konteks jurnalis Islam itu konteksnya lebih ke budaya. Contohnya berita soal Palestina yang menarik publik Islam di Indonesia. Dalam tradisi Islam itu tidak mengenal adanya nasionalisme. Islam itu lebih mengenal konsep umat. Definisi umat itu sendiri merupakan semua orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama kaum muslim. Seorang jurnalis Islami itu selalu memperjuangkan nilai-nilai Islam, yang mana mengemban misi amar ma'ruf nahi mungkar. Ciri khas jurnalis Islami adalah menyebarluaskan informasi tentang perintah dan juga larangan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman Allah yang ditulis pada Quran surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Jurnalis Islam itu menyampaikan pesan dan berusaha mempengaruhi komunikan agar berperilaku sesuai dengan ajaran Islam. Mengapa? Karena seorang jurnalis Islam itu berkewajiban menjadikan jurnalistik Islam sebagai ideologi dalam profesinya. Karena dakwah yang disampaikan itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Nah, perbedaan antara jurnalis umum dengan jurnalistik Islam yaitu dari segi kedekatannya, yang dimana jurnalis umum itu lebih kepada peradaban, sedangkan jurnalistik yang Islam itu lebih kepada kebudayaan. Nah, dari perbedaan inilah dapat dipercaya ada jurang pemisah antara jurnalistik yang umum dengan jurnalistik yang Islam. Satu-satunya cara agar umat muslim bisa tampil tanpa adanya bias kultural barat adalah dengan mengonstruksi jurnalisme dalam ideologi Islam. Seorang jurnalis muslim itu bukan hanya sebagai wartawan yang beragama Islam dan juga komit terhadap agama, melainkan juga cendekiawan muslim dan umat Islam pada umumnya yang cakap menulis di media massa. Nah, itu dia apa saja yang membedakan antara jurnalis yang umum dengan jurnalis yang Islam. Semoga kita semua bisa menjadi salah satu peran yang ikut andil dalam peliputan dan juga tidak melupakan dari segi agamanya. Dan semoga kita semua bisa beramar ma'ruf nahi mungkar, memberitakan dengan sangat baik sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah. Nah, itu dia video dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.